Yesus salah satu. No, Yesus satu-satu. 1 Timotius 2 ayat 5 mengatakan Allah itu Esa, maka Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Amin. Tidak ada pengantara lain, the one and only. Nah, kita sampaikan aja. Kalau orangnya terima, itulah orang-orang pilihan. Kalau orangnya tolak, itulah orang-orang yang tidak dipilih. 2 Korintus 4 ayat 3. Ayat ini mengingatkan kita sebagai berikut. 2 Korintus 4 ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga. Ya, tertutup untuk siapa? Maka ia akan tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ya, selesai. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga. Jadi tertutup untuk mereka yang binasa. Siapa mereka? Ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Pikirannya dibutakan oleh ilah zaman, hanya cari harta, kesenangan duniawi, kedagingan. Makanya pendeta khotbah gak masuk-masuk. Next. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Amen. Yang adalah gambaran Allah. Amin. Saya tidak mau datang jauh-jauh dari Kupang ke Gosen lalu tidak sampaikan ini. Kan saya sudah bilang, sudah biasa toh di Gosen atau di Surabaya ini pendeta khotbah berkat toh. Dan paling banyak jasmani lagi. Udah punya tanah berapa, mobil berapa, perusahaan berapa. Hello, itu hanya batas lubang kubur. Saya tidak anti itu, saya juga butuh. Masa saya naik mobil tidak pakai bensin? Hanya pergi di Pertamina dan berkata, aku anak Allah. Lu ada gila setengah ya. Tetap perlu, tapi maksud saya gini loh. Yesus bilang melalui Paulus, kita masih tinggal di bumi, tapi pikirkan perkara di atas. Perkara di atas, di mana Yesus ada duduk di sebelah kanan Allah. Yesus pikir apa? Pikir jiwa-jiwa. Yesus pikir apa? Pikir kekudusan. Yesus pikir apa? Yesus pikir tentang bagaimana kerajaan Allah berkuasa di bumi. Maka anak-anak Tuhan, beritakan Injil aja. Saya tuh tidak kaget kalau saya khotbah ada yang tolak. Biasa aja saya tahu ayat ini. Siapa itu mereka yang tolak? Kadang-kadang ada orang yang sudah rame-rame ikut Tuhan. Bagian khotbah keras sedikit tidak tahan. Akhirnya mundur. Yohanes 6 ayat 60. Perhatikan. Apa ada jenis orang seperti itu yang dengar khotbah ini? Semoga tidak. Perhatikan. Sesudah mendengar semuanya itu. Sesudah mendengar semuanya itu. Banyak dari murid-murid Yesus yang berkata. Banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, ini murid-murid palsu semua. Mereka bilang apa? Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Khotbahnya keras banget. Pas lihat mujizat senang sekali. Pas dengar khotbah tidak senang sama sekali. Kalau ada Kristen model begitu, Anda perlu mencurigai dirimu sendiri. Jangan sampai kamu bukan pilihan. Kalau ngomong mujizat senang banget. Ngomong yang profetik senang banget. Ngomong yang impartasi senang banget. Pengurapan senang banget. Bagian pendeta, bukan saya larang. Tidak ada larang di situ sepanjang itu Alkitabiah. Tapi jangan kalau kebenaran yang sejati datang langsung kayak orang-orang ini. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Anda tahu latar belakang teks ini? Ini orang-orang yang lihat mujizat 5 roti 2 ikan itu loh. Karena Yesus lihat motivasi mereka cari roti. Ini mesti di cover dengan ajaran yang benar. Mesti di cover dengan khotbah yang tegas. Mental semua. 66. Sama-sama baca, 66, sama-sama. 1, 2, 6, 6. 1, 2, 6, 6. 1, Yohanes 6 ayat 66. 1, 2, 3. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya apa? Mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Sudah begitu angkanya pas lagi, 666. Ngeriin. Orang-orang bahaya, orang-orang begini. Mujizat, haleluya. Dengar khotbah, no. Lama-lama mundur orang kayak begitu. Orang-orang begitu diragukan keasliannya. Diragukan totalitasnya.